Hai Sobat Literasi, salam literasi dan kembali lagi di podcast Literasi Sulawesi Utara. Assalamualaikum dan selamat siang. Hari ini kita kedatangan tamu spesial karena ini Dila udah janjian cukup lama gitu ya, tapi baru akhirnya alhamdulillahnya punya waktu untuk datang ke podcast Literasi Sulawesi Utara. Sebelum Dila kenalkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di podcast Literasi Sulawesi Utara. Hari ini kita kedatangan teman bicara kita, Kak Amelia Tungka. Beliau adalah direksi Megamas dan juga seorang entrepreneur sukses tentunya di Sulawesi Utara dan aktivis lingkungan. Makanya tadi pas lihat botol plastik langsung digeser. Dan beliau ini juga mengetuai sebagai Ketua Provinsi Perwosi Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia Sulawesi Utara dan juga Ketua Taekwondo Sulawesi Utara. Wow, gila keren banget ya, superwoman. Apa kabar Kak? Baik, apa kabar Kak Dina? Alhamdulillah baik, luar biasa. Hari ini kita cerah ceria, Kamel dengan merah, saya dengan kuning gitu ya, cerah ceria hari ini. Kamel, kita akan bahas, judul kita hari ini adalah bijak literasi keuangan dalam keluarga. Ya. Sempat terpikir di Dila apa Dila akan mengajak Kak Amel untuk bicara soal lingkungan, tapi kayaknya hari ini kita lagi krisis dengan yang namanya memilah dan memprioritaskan mana sih sebenarnya kebutuhan dan hanya sekedar keinginan. Ya. Dan penting banget menurut Dila tentang kita bahas tentang literasi keuangan dalam keluarga. Apa sih pentingnya Kak Amel kita tahu tentang literasi keuangan keluarga? Pentingnya kita mengetahui literasi keluarga, yaitu di situ terdapat kejujuran di antara suami dan istri. Yes. Di mana kita membuka, benar-benar buka-bukaan income kita berapa masing-masing bila dua-dua kerja. Kemudian menghindari pertengkaran-pertengkaran yang tidak perlu nantinya yang bisa mengakibatkan ending yang tidak bagus. Jadi emang sangat perlu penanganan keuangan dengan baik dan benar, kemudian juga kejujuran di dalam situ. Kejujuran poin yang paling penting adalah sebuah kejujuran, keterbukaan gitu ya, dalam pendapatan tentunya. Benar sekali. Untuk tidak mengantisipasi adanya ketidakpercayaan masing-masing pasangan. Oke, kalau bicara soal memahami literasi keluarga, kita pasti literasi keuangan keluarga tidak jauh-jauh dari bagaimana sih mengelola keuangan tersebut, Kamel. Tentu karena kita perlu mengelola dengan baik agar kita pun juga balik lagi, tidak sembunyi-sembunyi pada saat kita memiliki keterbatasan keuangan dan akhirnya kita harus menutupi dengan berbagai macam pinjaman yang seharusnya tidak kita lakukan, yang akhirnya juga buntutnya membahayakan keluarga kita, kan? Nah, jadi perlu dibagi antara mana yang penting, mana yang benar-benar kebutuhan kita, mana yang keinginan kita, mana yang nantinya investasi, mana yang nantinya istilahnya untuk menjaga keamanan keseluruhannya. Iya. Jadi kayak semacam kalau mau keuangan keluarga itu benar-benar baik, harusnya ada keterbukaan dan tidak ada yang ditutup-tutupi gitu. Balik lagi ke kejujuran tadi. Nah, Kamel gini, kalau misalnya nih dalam keluarga kan biasanya ada dua-dua yang kerja, ada juga yang hanya salah satu nih yang kerja. Nah, kalau misalnya dua-dua kerja, bagaimana cara kita untuk misalnya memilah dan memilih yang ini nih harusnya siapa yang menjadi tanggung jawab siapa, atau kalau istrinya tanggung jawab siapa? Kan ada bahasanya gini nih Kamel, biasanya saya dengar, uang istri ya uang istri gitu. Ya, banyak yang What do you think? Pikiran demikian. Bahkan setahu saya di certain religion pun juga
lafalkan seperti Iya, itu. iya, iya. Tapi jujur, in reality, kita bicara reality napak di bumi nih ya. Betul sekali. Kalau suami kita tidak bisa mencukupi, istri harus ikut membantu. Betul, iya. Ya kan? Maka daripada itu sebaiknya duduk bersama-sama. Oke, gaji saya sekian, pendapatan kamu sekian, pendapatan saya sekian. Terus ada pendapatan lain-lain misalkan, ya kan? Pendapatan lain-lain itu kita gabungkan semuanya menjadi satu, kemudian kita diskusi. Nih Pak, selama ini kebutuhan saya tuh sekian untuk kebutuhan ya. Berarti apa, sandang pangan, ya kan? Uang sekolah anak-anak, misalkan, kemudian susu dan segala macam lah, yang benar-benar penting gitu loh. Nah, itu sekian persen daripada nominal ini, ya kan? Itu dibagi-bagi. Nah, apakah pembagiannya 40 untuk kebutuhan, 30 untuk investasi, 20 untuk hal apa lagi, kemudian 10 untuk hal apa lagi, gitu loh. Namun balik lagi, dari antara semua itu duduk dibicarakan bersama-sama, setuju bersama-sama, kemudian berusaha untuk dijalankan sesuai dengan pembagian tersebut, gitu loh. Kemudian kalau dari pihak saya lebih cenderung kepada memastikan bahwa spot-spot keuangan tersebut sudah dibagi sesuai dengan seharusnya. Jadi kalau bisa jangan ditaruh dalam satu tabungan gitu ya. Itu bisa bablas. Biasanya pasti bablas. Biasanya. Jadi sebaiknya dipisah-pisah. Sebaiknya dipisah-pisah. Dan saran saya pun juga kalau bisa tabungan tersebut under two names. Jadi suami dan istri. Jadi sama-sama saling mengetahui. Oke. Jadi kayak tabungan itu sebenarnya tabungan itu berdua, jadi nggak boleh salah satu yang hanya bisa ngambil, tapi kalau mau ngambil dua-duanya harus ada tuh tanda tangan. Bener. Gitu ya. Atau kalau enggak ya satu pegang ATM, apapun itu, kayak misalkan contoh kebutuhan nih 40%, udah ya Ma, kamu ngambil 40% dari nominal ini, saya transfer setiap ini bulan. 30% tuh saya udah transfer ke tabungan yang berdua, atas nama berdua ya. Kemudian yang satu lagi ini untuk investasi rumah ya, aku bayar ini. Jadi semua terinci. Semua terinci dengan baik. Kemudian mungkin ada asuransi misalkan. Kemudian berikut adalah ya keinginan. Gitu. Kalau bisa keinginan terakhir lah ya. Ataupun mungkin itu bisa disimpan sebagai emergency. Ya benar banget. Jadi karena kan sekarang ini memang banyak sekali, apalagi nih orang tua muda. Yang paling urgent itu kan sebenarnya keluarga muda yang belum, mungkin ada yang sudah expert dalam memilah dan memilih keuangannya tuh udah ditatur sedemikian rapi, tapi ada juga yang baru belajar yang akhirnya ujung-ujungnya ketika dia harus sakit, emergency dan segala macam itu udah nggak ada pegangan uang lagi kan, biasanya kan seperti itu. Nah contoh begini nih Kak Amel, dia punya pengalaman yang diceritakan, suami kerja, istri di rumah, nggak ada aktivitas, suaminya ya tidak mengizinkan dia untuk bekerja, sementara si suami juga penghasilannya tidak begitu mumpuni untuk nah istrinya kebingungan kan harus seperti apa menangani hal ini. Nah saran buat para teman-teman muda di rumah nih, sebenarnya bagaimana sih mengatur keuangan yang hanya salah satunya yang bekerja? Kalau tadi kan kedua-duanya yang bekerja, nah sekarang nih cuma salah satunya nih yang kerja. Sebagai misalnya istri gitu, kita harus seperti apa dalam mengolah keuangan tersebut? Kalau jujur, kalau saya, selagi kita istri bisa membantu tetap suami dalam arti kata menjual entah online pun ataupun juga memasak di rumah, kemudian catering, walaupun suami pun pada awalnya tidak mengetahui. Ya kan, tetapi kan pasti bila ada hasil, begitu kita sampaikan ke mereka, nggak mungkin mereka nolak lagi. Gitu ya. Itu kalau saya, kalau saya seperti itu ya. Daripada kita pun juga
bersungut-sungut, memakan hati sendiri, sementara suami bilang nggak bisa keluar kerja mungkin dengan alasan apapun itu. Ya udah, kita berkreasi dari rumah. COVID mengajarkan kita untuk berkreasi dari rumah. Jadi, correct. Ya, jadi lakukanlah itu, gitu loh. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Seperti kami pun pada saat COVID, kantor tutup, kawasan semua tutup dan segala macam. Ya, karena kita terbiasa melakukan aktivitas, saya nggak bisa diem. Saya masak, jualan online dan segala macam. Waktu itu kan? Iya, yang penting ada aktivitas daripada tinggal diem. Saya juga stres sendiri kan, nggak bisa kan. Benar. Ya udah, let's do something gitu loh. Akhirnya kami berusaha membuka brand resep Mak Yus, di mana ya ngolah roti lah, segala macam masakan-masakan tradisional yang kita jual pada saat itu. Ya benar, saya setuju. COVID mengajarkan kita untuk bagaimana kreatif dalam situasi yang tidak ideal gitu ya. Dan setelah itu, Kak, kita kan udah dapat penghasilan nih. Benar. Ya kan? Bukan berarti kita simpan sendiri. Kita panggil lagi suami kita. Pak, selama ini kamu nggak ngizinin saya kerja. Benar? Iya. Tapi sebenarnya kebutuhan kita tuh segini banyak loh. Kebutuhan loh ya, bukan keinginan ini. Kebutuhan kita tuh segini banyak. Berarti selama ini yang kamu kasih tuh masih minus. Banyak minusnya gitu. Masih minus. Terus pasti dia bingung. Wah, kamu ngambil uang dari mana? Jangan-jangan kamu ngutang lah. Iya. Nah, kalau kita bisa menunjukkan bahwa selama ini tertutup dengan hal positif yang kita lakukan, dia sangat bersyukur banget. Pasti. Harusnya ya. Ya, harusnya demikian. Toh juga kan kita tidak keluar rumah seperti yang dia inginkan. Jadi keinginan yang diminta oleh sang kepala keluarga pun masih terpenuhi, tetapi kebutuhan pun terpenuhi gitu loh. Nah, jadi dia pun juga bisa melihat effort kita sebagai istri, tidak mengeluh tetapi membantu. Tidak mengeluh tapi membantu, itu poinnya. Dan juga tadi poinnya juga menurut Dila bahwa dia melakukan apa yang bisa dia lakukan untuk membantu suaminya tanpa harus menyakiti, gitu ya. Benar. Iya. Nah sekarang Kak nih, kalau dia hanya suaminya sendiri yang bekerja, cara dia mengelola keuangannya harus seperti apa? Kan kalau berdua beda lagi nih kan ceritanya. Tentu ada pos-pos yang bisa terisi. Yang tadi kayak ada emergency, kemudian ada tabungan, ada segala macamnya. Nah sekarang kalau misalnya cuma suami yang, contoh lah misalnya gaji suami ada di posisi misalnya 3 juta lah, kita ambil rata-rata lah ya, 3 juta nih per bulan gitu, sebagai misalnya pengantin atau rumah tangga muda yang baru berusia belum 2 tahun lah. Berarti gitu. anggap belum punya anak ya? Baik, kita anggap belum punya anak misalnya. Ya mau nggak mau duduk bareng-bareng, apakah porsi yang kita lebihkan di kebutuhan, kemudian savingnya, karena kan masih berdua nih. Betul. Otomatis keinginan masih harusnya sedikit, kebutuhan pun belum sebanyak itu. Ya. Nah, kebutuhannya itu dilebihkan sedikit, kemudian misalkan dia jadi 50%, kemudian 30 untuk cicilan dan 20 untuk dan lain-lainnya. Bisa seperti itu juga. Bisa seperti itu ya. Cukup-cukupkan, contoh berbelanja jangan di supermarket. Pasar ya toh. Jalan sedikit, keringat sedikit, wangi sedikit bawa pasar, boleh lah. Yang penting harga masih mencukupi. Ya itu yang diatur. Iya. Di situ. Makan di luar apakah cuma sebulan sekali. Suami ke kantor bawa bekal. Jadi diatur di situnya gitu loh. Diatur sedemikian rupa agar supaya cukup. Berarti memang ini kan biasanya kalau rumah tangga muda tuh Kak, dia kan akan punya prospek ke depan, dia harus punya anak dan segala macam. Penting gak sih tabungan? Penting tabungan dan penting asuransi. Penting tabungan dan penting asuransi. Kenapa saya bilang penting asuransi? Karena jujur sekarang biaya sakit mahal. Iya. Mahal pakai banget. Mahal pakai banget teman-teman sobat literasi. Walaupun kita ada BPJS dan segala macam, tetapi ada saat-saat di mana emergency pun ada yang tidak ditanggung oleh BPJS. Iya. Ya.
hal-hal tersebut yang mesti kita cover Yep. melalui asuransi. Walaupun ditanggung BPJS, ada tuh asuransi yang nggak apa-apa Bu, pokoknya sehari itu bisa keluar berapa ratus ribu gitu loh, hitung-hitungannya. Nah itu yang kita ambil untuk menutupi cost rumah sakit nanti. Kalau memang masih belum bisa besar ya untuk mengcover semuanya, karena kan. Nah kadang orang juga berpikir ngapain saya mesti ambil asuransi, saya masih muda, jangan salah, pola hidup kita sekarang itu tidak sesehat pola hidup zaman dulu. Zaman dulu. Selalu ngomongin zaman dulu ya. Bisa jadi nanti anak cucu kita ke depan tuh bakal ngomong beda dengan zaman yang dulu. Karena kita udah terkontaminasi dengan berbagai macam makanan yang mungkin pestisida lah dan segala macam. Junk food dan lain-lain ya. Ya. Nah, tadi kita bicara soal orang keluarga muda yang baru menikah, yang belum punya anak dan hanya suaminya yang kerja. Bagaimana dengan yang orang tua muda yang udah punya anak, yang dia harus prepare lebih, kadang gini, orang tua tuh kadang-kadang lebih banyak memprioritaskan anaknya. Benar. Tapi dia lupa bahwa sebenarnya prepare dia sendiri juga sebenarnya penting. Untuk contoh lagi nih, kalau misalnya di pesawat tuh kan, kalau misalnya ada apa-apa, pramugari selalu mengatakan bahwa oksigen itu dipakai dulu diri sendiri baru menolong orang lain. Benar. Menurut Kamel gimana itu? Namanya orang tua mau memberikan yang terbaik untuk buat anaknya. Yep. Kadang memang orang tua berkorban sedikit untuk anaknya, menurut saya tidak apa. Karena kita namanya investasi ke anak ya. Kita mau yang terbaik untuk anak, kita mau, tapi bukan berarti semua keinginan harus kita turuti. Ya kan? Tetap kembali lagi kepada kebutuhan anak. Paling penting adalah sekolah, kemudian gizi, ya kan, itu yang paling penting, dua itu. Lain daripada itu, misalkan aku mau dong temanku pakai sepatu baru. Kalau sepatunya masih bagus, kita jelaskan ke mereka bahwa ayolah nak, mama sama papa. Nggak apa-apa, anak itu dijelaskan dari kecil bahwa saat ini mama sama papa belum cukup uang untuk membelikan sepatu. Boleh nggak nanti pas ulang tahun aja, atau kapan atau lebaran ataukah kapan gitu loh. Toh sepatunya juga masih bagus ya kan, masih bisa digunakan. Jadi berusaha untuk menjelaskan dan mengajarkan anak kita dari kecil bahwa mereka pun harus mengerti kondisi dari kedua orang tua. Karena itu yang kami dapat juga dari orang tua saya. Bila mana pada saat pernah krismon, kami 98. Kami pun juga dikasih tahu orang tua bahwa keadaan kami seperti ini, dan saya dan kakak saya decided pulang aja dari luar. Tidak mungkin kita pergi sekolah di sana sementara orang tua kita berdarah-darah di sini. Jadi kita minta pulang sekolah di Indonesia aja, kembali masuk. Ayah saya sempat tanya, kalian enggak malu? Buat apa malu? Ya kan? Buat apa malu? Toh kita nggak berbuat kesalahan, kita nggak berbuat apapun. Justru kita harus mengerti kesusahan orang tua kita juga. Kadang orang tua aduh nggak maulah saya kasih tahu anak saya begini-begini. Padahal dia sendiri juga sudah kesulitan dan mau nggak mau anaknya nggak tahu, anaknya menuntut ABCDFG, ya kita nggak bisa salahin anak untuk menuntut, karena dia selama ini nggak tahu bahwa bapak orang tuanya itu kesulitan atau keluarganya kesulitan. Makanya tetap harus disampaikan. Kalau saya ajaklah anak kita juga merasakan apa yang sebenarnya kenyataan yang ada gitu loh. Dengan begitu nantinya pada saat dia besar, dia pun lebih bisa menerima bila terjadi kegagalan. Iya, benar. Saya sepakat dengan itu. Karena kalau diajarkan sejak dini mungkin bagaimana kita bertoleransi terhadap kehidupan gitu, bisa jadi kedepannya dia akan lebih siap, lebih prepare untuk menghadapi sesuatu yang kemungkinan tidak diinginkan gitu. Karena hidup itu tidak selamanya enak.
Iya. Kelihatannya buat orang mungkin Iya, enak, enak. tapi tidak selamanya enak. Tidak selamanya enak. Benar sepakat. Kadang-kadang orang melihat tuh enak banget ya jadi dia gitu. Iya. Tapi apakah mereka tahu bagaimana? Ya, tidak tahu perjuangannya. Iya, kan? prosesnya Iya. seperti apa hingga ada di titik itu gitu. Mungkin seperti Kak Amel sekarang gitu ya. Nah, Kak Amel, kalau kita bicara soal pengelolaan keuangan yang ideal gitu ya buat keluarga, kemudian juga bagaimana manifestasi kita terhadap sesuatu yang memberikan yang terbaik buat anak, buat keluarga. Nah, sekarang kalau kita bicara soal investasi jangka panjang mungkin ya, jangka panjang terhadap khususnya dibuat keluarga muda, itu menurut Kak Amel punya nggak saran, tips untuk memilih investasi yang paling worth it? Sebenarnya kalau investasi sudah pasti you cannot go wrong dengan emas. Yes. Ya kan? Emas sudah pasti akan naik ataupun paling tidak stabil harganya. Betul. Oke. Nggak pernah turun jauh banget ya. Kemudian untuk investasi rumah dan tanah, itu pun juga tidak pernah turun. Coba cek dari tahun berapa ke tahun berapa, properti nggak pernah turun. Investasi tanah, kendaraan no, karena itu begitu satu kali buka pintu sudah turun harganya. Walaupun itu baru, ya kan. Jadi seperti itu. Kecuali kendaraan tersebut adalah suatu kebutuhan, ya kan. Contoh misalkan harus ngantar anak dan segala macam. Setelah dihitung-hitung, lebih murah kita berinvestasi atau memiliki kendaraan. Memiliki kendaraan sendiri daripada ini gitu ya. Daripada misalkan anak dikasih 3.000 setiap hari untuk pergi ke sana sini untuk ke sekolah dan balik lagi. Nah itu perlu dihitung juga kembali kalau kita memiliki kendaraan, bensinnya, perawatannya. Makanya saya bilang it's a cost. Actually itu adalah cost. Jadi kalau mau investasi di kendaraan sebaiknya jangan. Itu bukan investasi. Ya, itu bukan investasi. Intinya rumah, tanah, emas itu yang paling oke. Kalau saham, kalau kita punya duit masih bukan uang dingin, kita bahasanya bilang seperti itu, uang dingin artinya uang yang dianggurkan. Janganlah kita main di saham. Karena jantungmu bisa copot kalau dia akan turun seperti ini. Jangan. Iya. Begitupun juga dengan kurs dolar. Sama, dia fluktuatifnya cukup ini dan harus ditungguin. Jadi sarannya kalau teman-teman nih sobat literasi yang di rumah mau investasi untuk keluarga muda, paling oke adalah di emas. Emas tapi bukan emas yang dipakai ya. Iya, bukan aksesoris LM. Tapi iya. LM. Iya, yang batangan ya. Iya. Kan sekarang udah ada tuh Kak kalau di Pegadaian gitu-gitu kan tabungan emas gitu ya. Mempermudah masyarakat sebenarnya untuk kadang-kadang kan kita ya udahlah kita tabungan emas, kita beli perhiasan. Kalau perhiasan itu bukan karena dia bukan emas murni kan. Iya. Tapi harganya mahal, betul. Dia bukan emas murni. Mungkin kalau investasi untuk keluarga muda bisa ada di emas gitu. Mungkin kalau misalnya properti atau tanah masih agak kurang mumpuni gitu ya, bisa nih kita buat tabungan emas. Harusnya ada sponsornya ya Kak ya hari ini. Bisa minta nanti. Iya, boleh lah. Oke, baik Kamel. Bicara soal tadi, Dila sangat senang sebenarnya melihat backgroundnya Kak Amel. Kita udah bicara soal bagaimana kemudian tips juga ya literasi pengelolaan. Dila penasaran tentang karir Kak Amel yang saat ini gitu. Menjadi Kak Amel yang sekarang kan tentu prosesnya panjang gitu ya. Menjadi seorang direksi di Megamas, walaupun ini adalah turunan dari ayah. Iya, perusahaan keluarga, tapi kan tidak, kalau anak kemudian tidak mumpuni, saya rasa juga mau sejago apapun perusahaan yang dibangun gitu ya, tanpa ada kaderisasi dan itu adalah anak sendiri yang kan nggak semua anak mau, ya kan mau terjun ke yang sama gitu dengan ayahnya. Boleh nggak ceritakan baik proses proses sukses Kak Amel
akhirnya sampai hari ini gitu. Baik. Saya bersyukur memiliki orang tua yang sangat baik dalam mendidik anaknya. Jadi kami mencapai proses titik seperti ini bukan ditempa dalam 1 tahun, 2 tahun, enggak. Ayah saya mengajarkan kami dari kecil. Jadi di mana dia melakukan pekerjaan, setiap liburan kami dibawa ke situ. Mau ke proyek, mau ke tambak udang, mau kemanapun, kita selalu dibawa ke situ untuk memahami pekerjaan orang tua kami. Jadi dari kecil kami sudah diajarkan, ini begini ya, ini begini ya, ini harus seperti ini ya. Papa saya itu selalu menjelaskan. Ini kita bikin seperti ini, untuk ini, untuk ini. Nah ini hasilnya harus seperti ini. Ini dibikin dan dilempar kemana, gitu loh. Begitupun dengan proses berjalannya waktu. Setiap kali kami pulang, misalkan kami kan sempat sekolah di luar, kami pulang, dia dalam 2 bulan itu kami udah di ultimatum. Kamu cuma bisa 1 minggu sama teman-temanmu. Selebihnya balik Manado. Balik Manado, mulailah di situ. Ikut papa. Naiklah kita rame-rame di mobil. Tongkrongin. Waktu itu kawasan masih baru mau digarap. Dan kemudian kita tongkrongin. Jadi mobil truk bolak-balik datang bawa tanah, bawa batu dan segala macam. Dia kasih tahu kita, ini kamu lihat mobil truk ini dia harusnya bolak-balik sekian lama dia sudah harus kembali lagi ke sini. Jadi kita dibawa ke berbagai macam tempat karena kan ada tempat pengambilan batu, ada tempat pengambilan tanah, semua diperlihatkan kepada kami dan diajarkan kepada kami. Walaupun pada saat itu kita tidak mengalaminya langsung, tetapi setidaknya itu menjadi ilmu. Jadi pada saat kita kerja dan masuk di pekerjaan ini, kita pun nggak kaget, gitu loh. Dan papa saya juga dari dulu tidak mengizinkan kami untuk berat tangan. Jadi orang kerja apa, walaupun kau perempuan, kau harus bisa kerja, gitu loh. Tidak ada istilahnya istri tidak membantu suami, karena mama saya juga kerja membantu suaminya. Jadi makanya kita udah terpatri dengan kondisi seperti itu. Kemudian di mana kita dari kecil hidup bersama-sama dengan kantor. Jadi kebiasaan-kebiasaan itulah yang menempa kami pun juga sampai pada titik ini. Pengalaman yang diberikan oleh papa kepada kami, terus dia pun juga membebaskan kami untuk menjalani jalan walaupun istilahnya di dalam batas, kalau keluar baru dia tarik. Jadi dia mengizinkan kami do mistakes, gitu loh. Bereksplor lah ya. Oke, lakukan. Menurut dia masuk akal, oke, coba, silahkan coba. Tetapi kalau sudah tidak oke, dia kasih duduk terus bilang, gimana? Bagaimana? Gitu loh. Nanya langsung gimana hasilnya dan segala macam. Jadi seperti itu. Nah kebetulan kami sekeluarga itu memiliki 3 saudara, saya 3 kakak beradik perempuan juga. Semuanya perempuan? Semua perempuan. Kamel yang kedua, oke. Saya nggak sekolah kuliah karena saya nggak suka sekolah. Saya lebih suka memang langsung kerja aja. Papa saya juga mengetahui itu, jadi papa saya sempat menanyakan, kamu mau kerja atau kuliah? Kalau saya kuliah saya nggak lulus. Saya bilang, ngapain buang-buang duit orang tua, belajar kerja aja. Ya sudah, saya tahu kok kamu kayak gitu loh. Jadi kita jadi orang tua pun juga harus menyadari kemampuan kelebihan anak kita. Jangan kita memaksakan apa yang kita mau, gitu loh. Kadang orang berpikir, mereka sudah sekolah luar negeri, nggak mungkin mereka mau datang. Sebenarnya tergantung dari kedekatan kita sama anak-anak kita. Bagaimana the quality of what we have within the family. Kenapa saya bilang begitu? Setiap kali kita pulang dari holiday, dari sekolah, pulang holiday, kita harus tidur sama-sama bareng-bareng. Jadi disitulah papa bercerita. Bondingnya, dan kehangatannya itu ada. Ayah saya dulu waktu kecil selalu ke proyek sampai sebulan. Nanti pulang weekendnya itu bukannya dia spend time untuk rest, enggak, dia bawa kita pergi untuk jalan-jalan kah, berenang kah. Jadi memang baru kita sadari itu, hebat banget ya, udah capek tapi masih mau meluangkan waktu itu. Dan itu tidak akan disadari pada saat kita masih kecil,
gitu loh. Yeah. Dengan segala kesibukannya dia, kita bertiga sudah pernah menanyakan juga, Papa ini kok terlalu sibuk, nggak ada waktu untuk keluarga dan segala macam. Setelah kita menjalani apa yang kita jalani, kita pun ditanya sama anak kita, Mama ini terlalu sibuk, no time for me, katanya gitu. Padahal rumah dan kantor berdekatan gitu kan. Ya, cuman kan kalau saya kadang ada event, ada tamu, ada apa segala macam, kadang seperti itu. Tetapi ya kehidupan itu berputar. Apa yang kita pertanyakan ternyata dipertanyakan lagi kepada anak kita. Ya, balik lagi bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut gitu loh. Makanya saya sangat bersyukur saya memiliki keluarga, ayah dan ibu saya yang sangat-sangat memberikan ilmu banyak dari kita kecil. Dan itu harus dipupuk dari kecil. Nggak bisa anak sudah besar baru kita mau ini. Nggak bisa. Kebiasaan itu harus dari kecil. Berarti bertiga kakak adik semuanya perempuan. Yang kakak di sini juga bekerja juga. Sama-sama di Megamas Group. Oke. Beliau juga. Ya, beliau adalah kita bilangnya menteri keuangan kita. Oke, baik. Ya. Kalau saya lebih ke lapangan event dan segala macam. Kemudian kakak ipar saya itu dia yang memegang tongkat estafet dari ayah saya untuk melaksanakan segala sesuatunya di Megamas Group. Keren. Jadi benar-benar ini adalah perusahaan yang dibangun dari ayah, kemudian yang diteruskan oleh anak-anak dan menantu gitu ya. Yang enaknya kami itu sekeluarga sangat solid lah ya. Iya, itu paling penting. Iya, karena kami juga mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi masing-masing adalah satu fondasi terhadap satu bidang, dan itu kalau misalkan ada sesuatu yang kita harus putuskan, kami berembuk bersama-sama, selalu seperti itu, nggak pernah enggak. Itu yang cukup kami syukuri. Kemudian ayah saya juga selalu bilang, ya memang anak saya perempuan, tetapi yang harus memimpin perusahaan dan keluarga harus laki-laki. Makanya tongkat estafetnya diberikan ke kakak ipar saya. Di mana dari kecil pun ayah saya selalu bilang, namanya istri itu harus mensupport suami. Apapun itu harus tetap menghormati suami, harus tetap mensupport suami. Dan puji Tuhan ya itu yang kami ilhami sampai sekarang. Good, Kamel. Sebelum kita menutup ini cerita yang sangat ini ya menyentuh dan menjadi motivasi bagi saya juga dan suami kami sekeluarga gitu. Nah, Kamel, Dila mau minta tips dari Kamel, tips bagaimana mengelola, tadi kan keuangan sudah, tapi bagaimana sih kita menyikapi untuk menjadi sukses ala Kamel itu seperti apa? Sukses ala Kamel. Kalau saya cari teman sebanyak mungkin, networking ya, kemudian juga karena kita tidak hidup sendiri. Segala sesuatu kita butuh seseorang untuk mendampingi, maupun teman mau apapun itu. Kemudian be humble. As always be humble. Kita tidak pernah tahu kapan kita bisa ataupun kita membutuhkan pertolongan orang lain. Dan juga tetap tegas dan berprinsip. Kalau saya seperti itu. Tetap tegas dan berprinsip. Ya, karena kadang ada orang yang berusaha mencobai kita lah istilahnya. Iya. Nah, itu mereka pun juga harus tahu batas di mana mereka tidak boleh melakukan itu. Gitu loh. Jadi tetap seperti itu. Jadi orang pun juga mau melakukan sesuatu itu tahu bahwa saya nggak bisa seperti ini ke kita gitu. Itu juga penting banget dalam hidup menurut saya. Karena banyak sekali yang kita lalui pun juga terjadi hal-hal demikian yang menempa juga hidup kita. Gitu. Yang jelas you can be nice, but you have to know the limit, because sometimes it's not the giver that cannot know the limit, it's the taker that cannot know the limits. Kayak gitu. Correct. Yeah. Setuju. Itu tips dari Kamel, dan mudah-mudahan sobat literasi juga yang menonton di rumah mendapatkan manfaat dan inspirasi dari podcast Literasi Sulawesi Utara. Terima kasih Kamel. Terima kasih. Rasa-rasanya 30 menit tidak cukup ya untuk membicarakan bagaimana kesuksesan dan tips dari Kamel di bijak literasi keuangan keluarga.
Baik teman-teman Sobat Literasi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di podcast Literasi Sulawesi Utara. Sekali lagi terima kasih Kak, sampai jumpa, salam literasi.